Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau sama-sama merenungi apa yang menjadi mandat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi maupun lepas pribadi. Pada kesempatan ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk memenuhi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk memenuhi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sabit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, saya percaya bahwa Allah lebih peduli dengan siapa kita daripada apa yang kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan ingin bekerja di dalam kita sebelum Dia bekerja melalui kita. Dia ingin menjumpai kita secara pribadi sebelum kita menjumpai banyak orang. Di dalam kitab Yesaya ini kita belajar bahwa di keadaan yang sulit, di keadaan yang tidak mudah, di keadaan buruk sekalipun, malah Yesaya mendapatkan suatu penglihatan dan panggilan dari Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, bagaimana Raja Uzia ini mati, raja yang luar biasa yang memerintah lebih dari 50 tahun. Kematiannya itu menjadi awal sebuah krisis. Ditambah dengan kemunculan bangsa Asyur yang makin besar, keadaan Yehuda benar-benar semakin terpuruk. Di tengah persoalan tersebut, ternyata Tuhan itu bicara kepada Yesaya dan membuat Yesaya mendapatkan suatu panggilan dan mendapatkan suatu mandat dari Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk bekerja, melayani Tuhan dan lebih lagi. Saya percaya bahwa dari keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan itu bisa memakai dari suatu keadaan yang tidak baik, memakai dari kesulitan-kesulitan yang ada, yang mungkin sedang kita alami itu, tapi Tuhan itu lebih lagi sayang terhadap kita dari apa yang kita alami. Tuhan itu lebih sayang terhadap hidup kita daripada apa yang kita lakukan. Dari keadaan ini, Yesaya mendapatkan suatu panggilan yang luar biasa, dan kita mau sama-sama belajar ambil suatu positif dari setiap keadaan yang kita alami, baik maupun buruk yang kita alami, itu bahwa kita dapat sesuatu yang kita bisa belajar, kita bisa semakin dewasa, semakin dididik. Dari setiap keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan tetap berbicara bagi setiap kehidupan kita. Dari keadaan yang ada itu menyatakan bahwa Dia, Tuhan, lebih besar daripada keadaan. Dia, Tuhan, lebih besar daripada apa yang kita alami. Dia, Tuhan, lebih besar dari apapun itu. Masalah kita, keadaan kita itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Maka dari itu, saya memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu tentang panggilan misi.
dengan keadaan yang sulit, yang membuat kita sulit untuk bergerak, yang membuat kita sulit untuk melakukan banyak hal, terbatas, kita mempunyai batas limit, banyak hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Tapi saya percaya bahwa saat ada panggilan misi di hidup kita, apapun yang terjadi, keadaan apapun yang kita alami, itu tidak bisa membatasi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa hal sulit yang kita alami, Tuhan bekerja melalui setiap kehidupan kita. Dari keadaan sulit, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia bekerja melalui kehidupan kita. Maka dari itu, sadari betul bahwa sebelum kita melakukan suatu hal besar di luar sana, Tuhan mau didik kita, Tuhan mau secara pribadi. Sebelum kita menjumpai banyak orang di luar sana, Dia ingin menjumpai kita secara pribadi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk menyadari bahwa keadaan di sana di luar boleh buruk, keadaan kita mungkin sulit, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sedang berbicara lepas pribadi dalam kehidupan kita, untuk kita menyadari tentang panggilan hidup kita, tentang panggilan misi kita, dimanapun kita berada. Panggilan itu, hati itu tetap sama, bahwa hati Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa, hati Tuhan untuk setiap kita, untuk kita terus melayani, untuk kita terus mempunyai hati, untuk kita terus untuk melakukan suatu hal yang besar bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita mau sama-sama merenungi ini semua, bahwa kita harus mempunyai cara pandang seperti apa yang Tuhan mau, bukan dengan cara pandang kita, bukan untuk hidup untuk diri sendiri, tetapi bagaimana dengan momen yang mungkin berat yang kita alami, kita bisa mengambil suatu hal yang luar biasa, kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan bahwa Tuhan tetap berbicara bagi setiap kehidupan kita, dan kita menemukan suatu panggilan yang luar biasa, hati Tuhan yang luar biasa. Dengan keadaan yang seperti ini, mungkin tanpa keadaan seperti ini, mungkin tanpa kita mengalami seperti ini, kita tidak bisa menjumpai Tuhan seluar biasa ini. Tapi saya percaya bahwa ini boleh terjadi bagi setiap kehidupan kita, karena Tuhan mau menunjukkan suatu hal yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang lalu, yang mungkin banyak hal yang kami alami, hal sulit yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau punya mandat yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Engkau punya cerita-cerita yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami, untuk lebih lagi kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, menyadari betul bahwa saat kami mengalami keadaan seperti ini mungkin sulit bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap berbicara bagi setiap kehidupan kami. Engkau mau menunjukkan suatu hal-hal luar biasa yang mungkin kami tidak ketahui, yang mungkin kami tidak bisa tahu tanpa kami mengalami seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang telah Engkau beri di tahun yang baru ini. Engkau menunjukkan suatu kasih karunia yang luar biasa, sehingga kami ada pada saat hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau belajar melangkah mengikuti setiap mandat Tuhan yang luar biasa, mandat-mandat Tuhan yang Tuhan kasih bagi setiap kehidupan kami, bahwa apa yang kami alami yang lalu Tuhan, itu membuat kami sadar bahwa di tahun 2021 ini Tuhan akan menunjukkan suatu hal yang luar biasa lebih lagi. Kami percaya Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tunjukkan suatu kasih karunia-Mu lebih lagi bagi setiap kehidupan kami Bapa. Berikan kami apa yang dunia tidak bisa berikan, sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan lebih besar dari apapun juga, lebih besar daripada setiap keadaan yang ada di luar sana Tuhan, dari setiap keadaan yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menunjukkan aktivitas kami Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu berbicara bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.